Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak pengurus dan jemaah Masjid Al-Ukhwah yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita, dan saya masih akan meneruskan yakni yang berkaitan dengan rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan yakni dalil-dalil kewajiban kita beriman kepada takdir. Yang kedua, saya juga telah menjelaskan kaidah-kaidah di dalam beriman kepada takdir tersebut. Yang ketiga, kita telah menjelaskan yakni pengertian atau makna daripada takdir itu. Waalaikumsalam. Yang keempat, kita telah sampaikan yakni tingkatan takdir. Yang kelima, kita telah juga menjelaskan yakni manusia dan takdir. Salah satu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah yakni Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang Dia tidak kehendaki. Kata al-hidayah di dalam Al-Quran memiliki dua pengertian. Yang pertama, ad-dilalah wal irsyad, yakni menunjuki dan membimbing. Ini pengertian yang pertama. Misalnya ada termaktub di dalam surah Fussilat ayat 17. Allah berfirman, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa'akhazathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Kata Allah, dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, makna dari kata al-hidayah di dalam Al-Quran itu idkhalul iman ilal qalb, memasukkan iman ke dalam hati atau menjadikan seseorang itu beriman. Misalnya termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Qasas
ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kata Allah, kamu tidak akan dapat memberi hidayah. Perhatikan ini. Kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui, yakni siapa orang yang mau menerima petunjuk itu. Jamaah rahimakumullah, perhatikan. Yang pertama tadi, yakni makna kata al-hidayah yang pertama, yakni ad-dilalah wal irsyad, menunjuki dan membimbing. Itu bisa dilakukan oleh para rasul, para nabi, para ulama, penerus para nabi. Termasuk juga barangkali yakni para mubalik, para guru, atau siapa saja ya yang mau dan mampu melakukannya. Dia bisa memberi tahu, dia bisa memberikan bimbingan. Ini yang pertama. Tetapi makna al-hidayah yang kedua, yakni memasukkan iman itu ke dalam hati, idkhalul iman ilal qalb, ya, itu hanya milik Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah, yakni dalam arti kita memasukkan iman ke dalam hati seseorang, itu gak bisa. Karena itu hanya hak prerogatifnya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 6 ayat 93 itu, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka kita lihat apa itu? Allah memberi hidayah kepada Umar ibnul Khattab, dan Allah tidak memberi hidayah kepada Abu Thalib. Allah memberi hidayah kepada Asiyah, tapi Allah tidak memberi hidayah kepada suaminya. Siapa ibunda? Fir'aun. Padahal Abu Thalib sudah diberikan apa itu tadi? yakni hidayah yang pertama, sudah dibimbing, sudah dikasih tahu, sudah ditunjuki oleh Musa alaihissalam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua telah memberitahunya, membimbingnya. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, tapi mereka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Memang itu hak Allah. Perhatikan ini poin yang perlu kita pahami. Ini memang hak prerogatif Allah, yakni hak mutlaknya Allah jamaah, memberi petunjuk, memberi hidayah atau menyesatkan seseorang, itu hak Allah. Tapi kita juga tidak boleh melupakan apa itu, yakni Allah itu maha adil. Apa itu? Tidak mungkin Allah akan menyesatkan orang yang berhak mendapat hidayah. Sebagaimana Allah tidak akan mungkin pula memberi hidayah
kepada orang yang berhak mendapat kesesatan. Pertanyaannya adalah siapa itu? yakni orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kesesatan itu. Dan siapa pula mereka yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah itu? Al-jawab, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah itu adalah mereka yang membuka hatinya kepada hidayah, yang membuka akalnya kepada kebenaran, yang mencari dan menerima manhaj Allah dengan ikhlas dan jujur, dan tunduk kepada agamanya dengan penuh ketaatan dan penyerahan. Mereka inilah yang diberi hidayah oleh Allah, yang Allah akan tolong dia dapat hidayah itu. Bahkan Allah antar dia dapat hidayah itu. Ingat gak kisah sahabat Salman Al-Farisi yang jauh-jauh dia dari Parsi itu, dari Iran. Dia berjalan mencari hidayah itu sampai dia ke Madinah. Nanti coba diukur berapa kilometer itu dari Iran. Betul ya Anda? Parsi itu Iran. Salman Al-Farisi. Jauh dia berjalan, tapi kemauannya kuat. Allah tahu itu. Maka Allah berikan hidayah kepada dia. Maka dia diberi nama Salman yang selamat dari Parsi, dari Persia. Ya subhanallah. Saat orang Persia musyrik, Salman Allah berikan hidayah. Ada nama Salman di sini? Ada yang namanya Salman. Dari mana? Al-Kebon Beler. Iya, masya Allah. Ya, sementara sebaliknya, itu tadi itu Abu Jahal, Abu siapa lagi? Abu Lahab. Sampai mati mereka tidak dapat hidayah, walaupun dia apa? Dekat dengan Nabi. Salman itu jauh, itu tadi itu di Iran. Allah kasih hidayah. Nah, perhatikan kata Allah, wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima hidayah, Allah menambahkan kepada mereka hidayah, dan ia memberikan balasan ketakwaan. Surah Muhammad ayat 17. Nah, itu juga yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang telah beriman kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lalu kami tambah hidayah itu kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat 13. Adapun orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kesesatan adalah mereka yang lari dari kebenaran, berpaling dari petunjuk dan menutup semua pintu yang ada di dalam mereka, sehingga hidayah itu tidak masuk. Bahkan di dalam diri mereka sendiri itu tidak ada keinginan untuk menerima hidayah itu. Mereka bisu tuli. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Pada telinga mereka Allah kasih tutup, pada mata mereka Allah kasih tutup. Begitu pula hati mereka itu sudah khotam, tamat. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi nggak bisa. Jadi orang kalau sudah Allah pastikan, takdirkan dia tidak dapat hidayah, nggak dapat dia.
Sebagaimana Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 264. Begitu pula orang-orang fasik, Allah katakan, wallahu yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Al-Maidah ayat 108. Begitu pula orang-orang zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 258. Wah, ini alangkah mahalnya itu yang namanya hidayah itu. Dan kita sudah dapat hidayah itu. Ya? Sudah dapat hidayah ayah Anda? Hah? Sudah dapat? Ayah Anda sudah dapat hidayah? Sudah Ustaz. Istri saya namanya Siti Hidayah. Saya sudah dapat itu. Sudah menikah 45 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Hidayah dari Allah, bukan hidayah Siti Hidayah, bukan. Kemudian lalu kenapa Allah memberi azab? Itu pertanyaannya. yakni kenapa Allah memberi azab kepada orang yang menolak hidayah tadi? Itu kan pertanyaannya. Kan kata Ustaz tadi, semua itu sudah Allah takdirkan, betul? Yakni Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberi tidak memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Lalu kenapa pula Allah mengazab orang? Kalau yang memberi hidayah itu Allah, kalau tidak memberi hidayah itu juga Allah. Ngapa Allah mengazab? Gitu nggak pertanyaannya? Maka jawabannya adalah karena yang pertama, mereka itu sudah diberikan fitrah. Apa itu? Fitrah itu yakni potensi untuk menerima hidayah itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Yakni fitrah, yakni al-Islam. Maka fa'abawahu yuhawidani au yunasrani au imajsani. Orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yang kedua, wajar Allah memberikan hukuman azab kepada orang yang menolak hidayah itu karena kita itu sudah diberikan oleh Allah panca indera, yakni alat indera itu untuk mencari yang namanya kebenaran. Allah akan minta tanggung jawab itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan kamu ikuti, kata Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta tanggung jawab. Surah Al-Isra ayat 36. Jadi Allah sudah memberikan itu, yakni alat kita untuk mencari apa? Kebenaran. Apa itu? Pendengaran terutama. Yang kedua penglihatan. Yang dengan pendengaran itu kita bisa mendengar peringatan-peringatan Allah, yakni Al-Quran, yakni yang disampaikan para Rasul, yakni yang disampaikan para penerus Rasul, ulama, diteruskan dengan para duat, mubalik, terus orang-orang yang menasihati. Sudah kita dengar. Allah juga sudah memberikan mata yang kita melihat kekuasaan Allah itu. Yang ketiga, kita itu diberikan akal untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Ini juga Allah sudah
Wajar Allah menghukum seseorang tidak menerima hidayah itu. Kenapa? Karena sudah diberikan akal. Makanya orang di dalam Islam itu yang nggak punya akal, dia tidak dihukum. Diangkat hukuman itu bagi orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena orang yang tidak berakal itu nggak bisa dia bedakan antara baik dan buruk. Makanya anak kecil itu nggak dihukum, dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Anak bayi itu nggak tahu dianya. Pokoknya dia pegang aja, dia nggak tahu itu bara api. Lihatnya cahaya, terang, dipegang, ya kan? Ayah, ibunda sudah ini pernah merasakan punya bayi, ya kan? Saya alhamdulillah ini beberapa hari yang lalu lahir cucu kedua saya, alhamdulillah. Perempuan lagi, alhamdulillah. Nah, itu ya Allah sudah berikan hak. Maka kata mereka, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami mendengar atau memikirkan, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya Allah sering, afala taqilun, afala yatadabbarun. Yang keempat, kenapa Allah beri azab orang yang menolak hidayah itu? Alasannya adalah karena mereka, yakni kita ini jamaah, diberi kebebasan, ikhtiar untuk menerima atau menolak hidayah Allah. Betul nggak? Iya. Kecuali kalau kita tidak diberikan kebebasan itu. Kita ini diberi kebebasan. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, maka dia kafir. Amri bertanya, ibunda, siapa yang menghendaki? Apakah ibunda sendiri atau orang lain? Ibunda bangun, lalu wudhu, bahkan mungkin ada yang mandi, lalu berjalan ke masjid. Siapa ibunda? Ibunda sendiri yang dengan kesadaran, yakni bangun jalan ke masjid itu. Betul nggak? Ada nggak pilihan ibunda untuk tidur saja? Ada nggak? Ada, bisa aja tuh, buktinya orang-orang banyak yang nggak sholat subuh, dia tidur saja. Itu yang namanya Allah itu adil, dia berikan pilihan. Gak bisa nyalain Allah. Gak ada alasan kita. Allah, lah kan kau bisa milih. Bahkan fasilitasnya bisa kita pilih lagi sekarang. Minta bangunkan kayak orang rumah. Bisa pakai apa? Alarm. Nah, bebas kita. Yang kelima, Allah sudah kasih lagi Rasul bahkan. Allah kasih lagi kita kitab suci. Yakni yang mendakwai Islam, membimbing kita. Makanya kata Allah, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasulah. Allah tidak akan mengazab kita kalau Allah belum mengutus seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Maka orang yang belum sampai rasul kepada dia penyampai, dia tidak tidak diazab. Yang terakhir, Allah memberikan beban, membebani beban itu, yakni yang kita sanggup memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban seseorang melainkan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita,
dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi jamaah rahimakumullah, 6 alasan tadi cukup bagi Allah untuk mengazab seseorang kalau dia tidak menerima hidayah itu. Gak ada lagi alasan itu. Apa? Alasan apa orang itu nanti di akhirat? Berani menolak. Ngapa kau siksa aku ya Allah? Berani nggak? Berani nggak kekira? Aku kan sudah kirim itu. Kau punya akal, ya kan? Gak bisa lagi kita berkelit. Lengkap. Saya ulangi lagi itu. Allah kasih fitrah suci, menerima kebenaran itu. Allah kasih panca indera, yang terutama pendengaran dan penglihatan, bisa melihat kebenaran itu. Bahkan Allah kasih akal. Apalagi Allah kasih pilihan, ikhtiar, mau taat atau mau maksiat. Kurang lagi, Allah utus utusan. Masih kurang. Allah kasih kita beban yang kita sanggup, pasti sanggup. Ayahanda, katakan kepada Amri, apa yang kita tidak sanggup melakukannya ajaran Islam itu? Apa? Nggak ada. Kalau kita nggak sanggup, kita mengerjakannya sesuai kesanggupan. Tadi bicara dengan Ayahanda Faisal, yakni tentang orang sholat. Yakni dia boleh sholat itu dalam keadaan duduk. Sholat memang nggak boleh ditinggal oleh orang yang normal, yang nggak gila, sudah akil balik, tidak haid kalau perempuan. Tapi dalam melaksanakannya disesuaikan kemampuan. Nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Nggak boleh sholat duduk, sholat miring. Nggak bisa sholat miring, sholat celentang. Nggak bisa sholat celentang, sholat isyarat. Kurang apa? Tidak sanggup juga ya itu tadi, disolatkan oleh jemaah, bahkan dimandikan lagi. Apa lagi coba? Mana hujahnya? Baca syahadat bisa semua. Bahkan pembahasan syahadat itu ada untuk orang yang nggak bisa ngomong. Ada nggak orang yang nggak bisa ngomong? Bisu. Bagaimana dia syahadat kalau dia nggak muslim? Ya isyarat itu. Nggak ada yang zakat. Nggak semua orang wajib zakat. Ada yang namanya haul, berjalan 1 tahun. Ada yang namanya nisab, batas minimal wajib zakat. Nggak semua. Bahkan ada sebagian orang malah wajib dapat zakat malah. Betul nggak? Siapa yang dapat wajib zakat? Ada nggak? Tampang-tampang itu wajib zakat kalau itu. Yang terakhir haji. Jelas dia itu. Bagi yang mampu haji itu dari segi fisik, dari segi waktu, dana. Coba mana? Adil nggak Allah ibunda? Jawab ibunda. Adil nggak? Adil, gak ada alasan. Gak ada alasan kita. Maka taatlah kita kepada Allah. Terimalah hidayah Allah itu. Cukup ya? Cukup ya, karena ini hidangan sudah hadir. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kita lanjutkan sedikit saja ya. Kemudian telah kita katakan ya bahwa secara umum segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Perhatikan. Segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Termasuk juga perbuatan baik Allah yang menciptakan. Perbuatan yang buruk Allah yang menciptakan. Tetapi perbuatan Allah menciptakan keburukan itu, perhatikan,
itu bukan keburukan. Saya ulangi nih. Perbuatan Allah menciptakan keburukan itu bukan keburukan. Kenapa? Karena ada maslahat, ada kebaikan itu. Kalau kita tanya, ngapa Allah ciptakan iblis? Ya enggak? Kenapa Allah ciptakan iblis? Lah cetonian Allah tahu, yakni iblis itu akan ingkar. Iblis itu pasti masuk neraka. Kenapa masih juga Allah ciptakan? Al-jawab, Allah akan memberikan maslahat. Yakni apa? Yakni agar kita tahu mana musuh kita. Kalau nggak ada iblis, tahu nggak kita musuh kita? Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun. Jangan kamu ikuti, kata Allah, langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi Allah itu selalu berbuat baik untuk kita. Walaupun dia menciptakan kejahatan, tapi ada hikmah yang baik. Makanya saya bilang kemarin itu, apa saja Allah ciptakan, walaupun keburukan itu ada kebaikan. Allah ciptakan kotoran, ya kan? Ada nggak? Allah ciptakan kotoran, tinja misalnya. Kenapa? Karena Allah mau memberikan rezeki untuk tukang sedot tinja. Betul nggak? Kalau nggak ada tinja gimana lagi? Sakit itu keburukan. Kenapa Allah ciptakan sakit? Karena Allah mau memberi rezeki kepada dokter. Allah mau memberi rezeki kepada rumah sakit agar rumah sakit hidup berjalan. Ada tukang satpam, ada tukang apa lagi? Tukang bersih, cleaning service, ada tukang masaknya, ada macam banyak. Jadi nggak ada. Rabbana ma khalaqtaha batila. Nggak ada yang ciptaan Allah itu sia-sia. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, yakni bab penyimpangan-penyimpangan atau kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.